Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dua materi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sylvia Ratna NPM 190016. Yang kedua ada Sevia Tiara NPM 190157. Yang ketiga ada Miftah Safira NPM 190179. Yang keempat ada Bella Ayu NPM 190222. Untuk materi yang pertama, kami akan membahas tentang pendekatan manajemen kompensasi internasional. Untuk pendekatan manajemen konvensional internasional, itu terdiri dari 8 pendekatan. Yang pertama ada tingkat gaji di negara tuan rumah, yang kedua ada pendekatan negosiasi atau tawar-menawar, yang ketiga ada pendekatan lamsam, yang keempat ada pendekatan prasmanan, yang kelima ada pendekatan sistem cluster, yang keenam ada pendekatan global, yang ketujuh ada pendekatan investasi reksa, yang kedelapan ada pendekatan kompensasi berbasis kinerja. Untuk yang pertama ada tingkat gaji dalam pendekatan tuan rumah. Tingkat gaji dalam pendekatan tuan rumah juga disebut sebagai pendekatan lokalisasi. Kompensasi internasional di bawah pendekatan ini didasarkan pada tingkat gaji untuk pekerjaan serupa di organisasi yang sebanding dengan negara tuan rumahnya. Untuk gambar di bawah ini adalah gambar pendekatan manajemen kompensasi internasional. Dengan demikian, tingkat gaji yang berlaku di negara tuan rumah dari organisasi yang sebanding diambil sebagai dasar untuk menentukan tingkat gaji oleh manajemen. Untuk keuntungan dan kerugian dari pendekatan tuan rumah, di antara lain, yang pertama, warga negara tuan rumah merasakan perasaan kesetaraan. Yang kedua, rasa kesetaraan antara ekspatrian dari berbagai negara dan negara tuan rumah warga negara tersebut. Yang ketiga, biaya sumber daya manusia rendah dalam berbagai hal. Yang keempat, merasakan diskriminasi di antara warga negara karena variasi yang luas. Yang kelima, perasaan diskriminasi di antara ekspatriat kebangsaan yang mengembangkan negara. Yang keenam, masalah rekrutmen yang kompeten. Untuk selanjutnya, pendekatan negosiasi atau tawar-menawar. Beberapa karyawan lebih memilih untuk menentukan paket kompensasi melalui negosiasi timbal balik antara karyawan dan majikannya. Penetapan paket kompensasi dapat dilakukan jika yang pertama jumlah ekspatrian relatif lebih sedikit. Yang kedua, perusahaan dan calon karyawan memiliki pengetahuan penuh tentang ongoing tingkat gajinya, biaya sewa rumah, dan biaya hidup di negara tuan rumah. Yang ketiga, keterampilan calon karyawan sangat terbatas. Karyawan tidak akan memiliki keluhan atas gaji dan tunjangan sampai masa kontrak berakhir karena keduanya sama-sama memutuskan paket kompensasi. Namun, salah satu pihak mungkin kecewa ketika mereka menyadari realitas dasar di negara tuan rumah. Selain itu, warga negara tuan rumah mungkin merasakan ketidaksetaraan. Untuk keuntungan dan kekurangan pendekatan negosiasi, antara lain kepuasan bersama karyawan dan pekerja akan berbeda. Kompensasi ditentukan berdasarkan negara tuan rumah. Yang ketiga, rasa memiliki ekspatriat terhadap manajemen. Yang keempat, karyawan mendapatkan klarifikasi untuk membayar. Yang keempat, ketidakpuasan saat tanah pemberi kenyataan di negara tuan rumah. Yang kelima, merasakan ketidaksetaraan di antara warga negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan lump sum. Dalam pendekatan ini, dengan menentukan paket total nilai uang yang mencakup gaji pokok, segala macam tunjangan dan tunjangan, karyawan diberikan kebebasan untuk mengalokasikan uang dan memutuskan jenis dan kualitas perumahan, kesehatan, transportasi,
pendidikan untuk diri sendiri dan anggota keluarga, perjalanan udara, fasilitas rekreasi, perpajakan, repatriasi tabungan, menetap keluar, perlindungan nilai. Dalam pendekatan ini ada keuntungan dan kerugian. Yang pertama, karyawan memiliki pilihan untuk mengalokasikan perasaan uang untuk berbagai item pengeluaran. Kemudian, warga negara dan tuan rumah memiliki ketidakadilan dalam paket kompensasi. Yang ketiga, karyawan memiliki sedikit ruang lingkup untuk keluhan atas kualitas kenyamanan. Karyawan tidak boleh mengejar kualitas perumahan dan manfaat lain yang mempengaruhi. MNC dapat mengurangi biaya dan gaji atau dengan uang, administrasi perhitungan. Pendekatan prasmanan. Pendekatan membayar lebih sedikit uang tunai dan memberikan lebih banyak manfaat dalam paket kompensasi, sehingga ekspatriat lebih memilih untuk mengurangi beban pajak dan menabung sebanyak mungkin untuk memulangkan tabungan atau baik ke negara asal atau negara lain pilihan mereka. Dalam pendekatan ini, tingkat gaji total ditentukan oleh organisasi dan karyawan diberikan pilihan untuk memutuskan komponen kas dan komponen tunjangan dalam paket kompensasi. Dalam pendekatan ini ada keuntungan dan kerugian. Yang pertama, pendekatan ini memberikan pilihan yang lebih luas, tinggi biaya untuk ekspatriat. Pendekatan ini menyebabkan administrasi seperti yang disukai setiap karyawan. Yang ketiga, ada pendekatan ini mengurangi beban pajak dari ekspatriat dan dengan demikian meningkat perasaan menabung atau repatriasi jumlah. Warga negara tuan rumah memiliki ketidaksetaraan kompensasi. Pendekatan ini memungkinkan MNC untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan bakat tanpa semakin diskriminatif. Sikap sebagai tingkat kompensasi ekspatriat serta manusia memiliki pilihan yang lebih luas dan berbagai biaya sumber daya asing karyawan. Yang terakhir, mengurangi pendapatan pajak dari pemerintah negara tuan rumah. Pendekatan sistem klaster, yaitu membagi negara atau kota ke dalam kelompok berdasarkan biaya hidup dan faktor lain, seperti kesulitan dan masalah bahaya yang mempengaruhi paket kompensasi. Mereka menentukan paket kompensasi yang kurang lebih sama untuk setiap pekerjaan dalam kelompok kota yang sama. Pendekatan ini memiliki keuntungan dan kerugian, yaitu yang pertama menyederhanakan administrasi dari rumah kompensasi, mengurangi ketidakjelasan gaji yang membandingkan ekspatriat, rasakan kesetaraan kalangan ekspatriat. Yang keempat, penyediaan fleksibilitas untuk penyesuaian spesial masalah atau kasus. Kemudian perasaan tidak puas di antara mereka yang keahliannya dibutuhkan atau yang gajinya relatif tinggi di negara asal mereka. Yang terakhir, tidak adanya keringanan beban pajak bagi ekspatriat. Pendekatan global. Pendekatan ini menentukan skala gaji yang seragam untuk pekerjaan semacam itu di seluruh negara tempat mereka beroperasi. Selanjutnya, skala gaji ini berlaku seragam untuk semua kategori karyawan termasuk warga negara tuan rumah. Pendekatan ini memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya mengurangi biaya administrasi, dan kompensasi. Kemudian mengurangi pajak kepada karyawan atau kompensasi administrasi. Demikian lebih sedikit gaji bersih. Menciptakan perasaan kesetaraan di antara semua
kelebihan ekspatriat. Kemudian, keuntungan terbesar dari sistem ini secara eksklusif adalah menciptakan rasa kesetaraan di antara warga negara tuan rumah. Untuk kekurangannya, meningkatkan biaya sumber daya manusia, meningkatkan beban dengan demikian lebih sedikit gaji bersih, kemudian yang terakhir karyawan tidak memiliki dari sistem lain. Pendekatan investasi reksa. Perusahaan multinasional merancang sebagian besar paket kompensasi berdasarkan kinerja. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi yang berkinerja baik untuk mendapatkan gaji yang tinggi, terlepas dari kebangsaan termasuk warga negara tuan rumah. Namun, pendekatan ini memberikan jaminan gaji pokok minimum terlepas dari kinerja yang akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan. Pendekatan kompensasi berbasis kinerja menentukan paket sedemikian rupa sehingga ekspatriat mendapatkan kompensasi gaji domestik terbaik, ditambah kompensasi negara tuan rumah yang hidup. Gaji ganda di negara asal akan menjadi 2 kali lipat dari gaji yang terbaik yang diperoleh kandidat terbaik di negara asal untuk pekerjaan serupa. Ini biasanya merupakan gaji yang tidak dapat diperoleh ekspatriat di negara asalnya dalam keadaan normal. Keuntungan pendekatan berbasis kinerja. 1. Meningkatkan karyawan pertunjukan. 2. Meningkatkan organisasi produktivitas. 3. Meningkatkan nilai untuk organisasi. Kekurangan sulit untuk mengukur individu kinerja untuk semua pekerjaan. Kedua, gagal mempertimbangkan isu-isu budaya kinerja efek. Proses ekspatriasi dan pemulihan. Arti kata ekspatriat menurut kamus adalah orang yang meninggalkan tanah. Oleh karena itu, ekspatriat adalah orang yang tinggal di negara asing. Ada pula inpatriat, yaitu untuk menunjukkan karyawan yang dipindahkan dari anak perusahaan ke kantor pusat. Karyawan yang ditransfer termasuk warga negara induk, warga negara tuan rumah, dan warga negara ketiga. Oleh karena itu, ekspatriat meliputi yang pertama, pekerja asing yang bekerja di perusahaan domestik. Yang kedua, warga negara induk yang bekerja di anak perusahaan MNC. Yang ketiga, warga negara ketiga yang bekerja di MNC. Dan yang keempat, warga negara tuan rumah yang bekerja di negara induk atau MNC atau TNC. Yaitu yang selanjutnya ada kompensasi dan keuntungan. Yang pertama itu ada izin kerja. Nah, hampir semua negara memperlakukan pembatasan hak untuk bekerja atau mencari pekerjaan di negara mereka. Orang asing atau bukan warga negara biasanya diwajibkan untuk mendapatkan izin kerja. Izin kerja adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan atau sebagai besar oleh Departemen Imigrasi, yang memberi hak kepada orang asing untuk mencari pekerjaan di negara yang bersangkutan. Yang kedua, ada karyawan tamu atau orang asing dengan keterampilan khas dan langka diundang untuk melakukan kegiatan tertentu selama periode tertentu. Karyawan asing semacam itu disebut karyawan tamu. Sekarang kita akan membahas pengertian dan kegiatan utama dari manajemen sumber daya manusia, yaitu adalah mengelola pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang dari suatu organisasi untuk memberikan kontribusi yang sepatutnya untuk tujuan individu, organisasi, dan sosial. Aktivitas HRM yang signifikan meliputi yang pertama itu ada seleksi rekrutmen, manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan, ada transfer pengentah dan kepemimpinan, membangun, gaji dan tunjangan, standar dan etika hukum perburuan. Selanjutnya ada sertifikat pekerja dan negosiasi, ada wanita di SDM, ada isu strategi, ada hubungan industri, ada konteks, dan ada pengelolaan sumber daya manusia,
ada masalah struktur organisasi dan perencanaan sumber. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.